Kenapa emang masyarakat kecil? Ya kalau mau bikin rumah kan nggak pakai IMB ya. Oke. Masuk nih sini, ini PPN, gitu ya pemerintah. Jadi banyak sakunya. Banyak sakunya, iya. Kali ini tamu saya Kang Gianjar. Gianjar. Iya. Gianjar dari Lembang ya? Dari Lembang. Dari Lembang. Beliau adalah salah satu pegiat yang ingin mempromosikan petani itu supaya menjadi keren. Profesi yang keren ya. Harus Om. Harus ya? Keren Om. Kenapa keren? Ini ceritanya agak melankolis romantis gitu ya. Melankolis romantis. Jadi dalam dalam kehidupan saya itu mengagumi 3 hal Om. Yang pertama pisau, yang kedua api, yang ketiga pertanian. Boleh ya ceritain ini? Boleh. Agak panjang bisa 2 hari 2 malam saya ngomong gini. Jadi kalau tentang pisau dan api, saya ada quotes. Saat manusia tidak punya taring dan kuku yang cukup tajam untuk bisa melumpuhkan mangsanya dan memakan daging, yang itu adalah kesenangan kita ya. Manusia menempanya dari bumi dalam bentuk pisau. Dan saat manusia tidak punya bulu yang cukup tebal untuk bisa melindungi dirinya dari dingin, manusia mencurinya dari langit dalam bentuk api. Melalui 2 hal ini, melalui api dan melalui pisau, manusia bisa meningkatkan kapasitas otaknya melalui protein, lalu bisa menaklukkan malam. Akhirnya sedikit demi sedikit menjadi pemimpin peradaban. Saat mereka jadi pemimpin peradaban, akhirnya mereka menyadari bahwa kalau terus-menerus berburu berpindah, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kayaknya harus selalu baru lagi. Akhirnya manusia settle. Dan saat settle itu, kenapa manusia bisa settle? Karena manusia menemukan teknologi pertanian. Oke. Jadi 3 hal ini yang menurut saya keren dalam diri manusia gitu. Bahwa akhirnya manusia bisa ke bulan, bisa ke Mars, bisa kayak SpaceX bikin roket. Itu kurang lebih diawali oleh 3 hal itu. ini. Tapi emang sekarang masih banyak orang yang mau bertani? Harusnya masih banyak. Harusnya. Kenyataannya? Kenyataannya ya itu tadi. Kenyataannya teh kayak seorang anak yang melihat bapaknya petani dan dalam tanda petik caludi itu kotor ya. Walaupun gak banyak ya, gak semuanya gitu. Dalam hatinya muncul perasaan bahwa saya gak mau kayak gitu. Saya gak mau berada pada posisi petani yang selalu direndahkan, pendapatannya tidak sustain, apalah banyak alasan. Dan di pihak yang lain, si bapaknya juga berpikiran yang sama. Anakku, jangan kamu jadi petani, kamu jadi PNS aja. Ya, kenapa? Karena biarlah bapak aja yang susah. Gitu. Lah, kalau Mas Gia sendiri gimana? Dulu bapaknya menyarankan tidak jadi petani atau gimana? Bapak saya tidak secara literally bilang harus jadi petani. Oke. Mintanya jadi apapun, yang penting hidup mana jamuga istilahnya, hidup kamu pada posisi bagus aja gitu ya. Tapi mungkin dalam rentang hidup saya bersama almarhum Abah, itu saya menemukan bahwa ternyata ya keren jadi petani itu. Oke. Karena Abah petani juga dulu? Bertani untuk kesenangannya. Oke. Ya, karena di lain waktu dia adalah dosen. Jumat Sabtu Minggu dia di hutan, di kebun, di sawah. Oke. Yang kami miliki beberapa petak di daerah Subang sana Tanjung Siang. Ya kurang lebih karena itu mungkin ya. Karena itu saya melihat sosok Abah sebagai petani yang emang dulu Kang Gia sering ikut sama Abah dari kecil? Iya, posisinya karena terpaksa karena orang paling anak paling tua juga ya. Anak paling tapi tua. Menikmati ya. Iya, tapi in the end menikmati. Menikmati. Melihat bagaimana cara
dia bertani karena mungkin karena Abah dulunya sekolah di sekolah pertanian. Lalu banyak menekuni tentang pertanian dan membaca buku pertanian atau apalah belajar tentang pertanian yang saya tidak tahu detailnya seperti apa. Tapi gaya beliau bertani, gaya beliau bercocok tanam itu sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Maksudnya cara beliau memperlakukan tanah, cara beliau memperlakukan tumbuhan itu saya lihat ada perbedaan. Contoh perbedaan paling mendasar contohnya seperti ini. Di Subang sana ada kebiasaan kalau sebuah pohon jengjing, pohon albasia ditebang itu kan suka muncul tunas, sirung orang bilang. Dan dari misalnya satu pohon itu tiba-tiba muncul, nggak tiba-tiba juga ya, muncul 7 atau 10 tunas. Ya. Lalu yang kita lakukan biasanya dipotong semuanya, disisakan 2 yang paling gede. Apa yang Abah lakukan dan Mah waktu itu dicangkok Pak. Dicangkok, semua tunas itu dicangkok. Jadi nggak ada yang dipotong? Nggak ada yang dipotong. Ya setelah muncul akar dipotong, ditanam terpisah, dan kecepatan jadinya itu, kecepatan tumbuhnya itu sama dengan yang dicangkok. Bagaimana bedanya? Kalau kita tanam dari bibit benih, dari benih itu membutuhkan waktu 7 tahun untuk sampai ukuran tertentu. Tapi kalau dicangkok itu hanya 5 tahun. Dan cangkoannya itu maksudnya dari tunas itu 5 tahun. Dan cangkoannya itu mempunyai kecepatan tumbuh yang sama dengan cangkoan. 5 tahun itu sudah waktunya dipotong lagi. Kelemahannya cuma satu, akarnya memang tidak terlalu kuat. Jadi kalau ada angin barat relatif mudah tumbang. Tapi intinya kalau kita mau tanamnya cuma 3 tahun untuk mendapatkan ukuran misalnya segini dan dibuat palet, itu jauh lebih cepat menurut kami. Ya. Nah itu semua proses belajar itu karena Kang Gia ngikutin Abah, melihat dari awal sampai akhir atau diceritakan atau gimana itu Kang? Ada yang cerita, ada yang lihat. Ada yang lihat. Ya. Dan memang Abah itu salah satu hal yang saya baru ingat sekarang, beliau itu adalah pendongeng. Beliau itu adalah pendongeng. Ya saya baru sadar. Sebenarnya sadarnya itu tahunya udah lama, tapi sadarnya itu merasa Abah keren itu setelah beliau meninggal. Sayangnya setelah beliau meninggal. Kenapa? Karena saya baru ngeh beliau itu satu angkatan dengan almarhum Pak Suyadi, Pak Raden. Yang itu apa? Si Unyil. Ya. Oke. Pak Kasur Ibu Kasur. Iya. Itu satu angkatan. Lalu Abah Sunaria itu bapaknya Abah Asep. Iya, sebenarnya. Itu satu angkatan pernah ke Swedia untuk menghadiri pertemuan puppeteer internasional gitu. Jadi memang kemampuan beliau untuk bercerita itu semenyenangkan itu. Saya juga ya cuman sayangnya ngehnya itu setelah beliau meninggal, pas lihat di buku-buku biasa. Jangan-jangan Kang Gia juga sekarang jadi jago mendongeng juga enggak? Pengen ya? Keren. Baca yang penting keren aja. Nah kalau Kang Gia dibawa oleh Abah ke tadi ke kebun atau apalah gitu. Gimana dengan Kang Gia dengan anak-anak? Melakukan hal yang sama nggak? Ya ini mungkin yang agak berbeda ya. Ternyata dunia menciptakan generasi itu berbeda ya. Menurut saya gitu ya. Saya udah punya 2 anak. Yang anak saya yang paling besar itu dengan kehidupan outdoor saya. Saya camping, saya menyelam, saya senang kemana yang semuanya yang berhubungan dengan outdoor itu dia sangat itu sekali. Sampai terakhir waktu mungkin beberapa tahun yang lalu lagi COVID, saya ingin coba para layang. Nah malah dia yang ikut daftarnya. Dia jadi malahan. Bapaknya banyak kesibukan, anaknya rutin latihan, jadi yang duluan bisa solo malah anaknya. Gitu. Yang cewek padahal tuh ya? Yang cewek ya. Sementara yang laki-laki lebih into kalau saya ada di kebun sekarang. Dia suka ikut ke kebun ya. Cuman entah karena ikut ke kebunnya itu karena di sana ada free wifi atau apa gitu. Ya
agak sedikit berbeda memang. Maksudnya ya saya tidak bisa menyalahkan juga ya Om ya karena memang ya itu tadi lah mungkin dunia Yalah, itu membentuk zamannya iya. seperti itu. Iya, Tapi Kang Gia kan pengen mempromosikan bahwa pertanian itu keren gitu ya. ya betul. Nah, itu mau mempromosikannya kepada siapa, Kang? Kalau bisa kepada dunia ini, ya maksudnya sebanyak mungkin anak muda yang bisa saya influence gitu. Anak-anak muda di Indonesia sangat membutuhkan pemahaman ini menurut saya karena bertani keren, mau bertani terlepas itu pertaniannya mau besar, mau banyak, mau jadi industri atau hanya hobi, kamu pegang aja dulu deh tanah itu. Kamu tanam dulu benih itu, lihat dia tumbuh, lihat dia berbunga, lihat dia berbuah, lihat dia memberi manfaat pada kita. Karena kalau itu sudah bisa nyampe kayaknya kamu keren. Oke. Nah, sekarang yang pertama disasar siapa nih? Orang sekitar kebunnya Kang Gia, masyarakat sekitar atau gimana? Nah, ini Om yang jadi agak lucu dalam rentang kehidupannya. Kayak lucu. Niat ini menguat saat Abah meninggal. Oke. Ya. Saat Abah meninggal beberapa saat ya agak-agak goyang juga karena ternyata saya sadari apa yang saya lakukan itu kurang lebih ingin mendapatkan pengakuan dari Abah. Oke. Misalnya saya bisa menempa, ternyata saya tuh baru sadar setiap kali saya menempa saya selalu bawa dulu ke Abah. Tunjukin dulu ya. Pisau nih, pisau kayak gitu jelek. Oh, oke. Bisa main kendang nih, gitu mah bari. Gitu. Jadi oke. selalu meminta validasi. Nah, saat yang diminta validasinya itu tidak ada, bingung kan? Oke. Sampai satu saat apa nih yang saya harus lakukan? Disitulah saya ketemu dengan teman saya, partner saya Hedi. Nah, Hedi memberikan insight lain tentang bagaimana cara merich orang dan menyampaikan idealisme kita terhadap orang lain menggunakan media. Waktu itu menggunakan YouTube. Oke. Nah, jadi saat ditanya siapa nih yang ingin saya influence, ya target saya kan sebanyak-banyaknya orang melalui apa? Melalui media. Jadi dan saat saya belajar menyampaikan sesuatu melalui media, ternyata saya menemukan bahwa target itu bisa tiba-tiba melebar luar biasa. Yang tadinya saya ingin ya udahlah anak-anak yang tadinya enggak bangga bahwa ayahnya seorang petani minimal jadi bangga. Ternyata enggak, yang ke influence bapaknya. Oke. Jadi bapaknya yang wah ini keren ini terus anak saya mesti keren kayak gini. Iya. Ya, dari mana saya tahu? Ya saya baca dari reportnya ya. si YouTube itu ya. Oke. Baca report YouTube, ternyata ada juga usia 45 sampai 60 tahun dan bukan dalam jumlah yang sedikit gitu. Iya. Itu menonton. Oke. Gitu ya. Nah, hal itu sebenarnya yang akhirnya saya tidak pernah tidak pernah memfokuskan ini tuh untuk siapa? Enggak, siapapun yang berkenan melihat, berkenan menonton, berkenan menerima apa yang kami sampaikan. Pengalaman itulah ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat. Itu aja. Oke. Ada yang sampai ketemu datang gitu itu cari tahu lebih jauh atau belajar atau apa gitu? Ada banyak Om. Banyak ya? Ada banyak dan akhirnya saya menyadari ternyata ilmu yang tadi saya dapatkan itu belum seberapa. Oke. Akhirnya justru dari interaksi, dari ngobrol, ada banyak mahasiswa pertanian, ada dosen pertanian, ada ahli pertanian datang ngobrol kita banyak. Saya mengetahui banyak hal tentang pertanian ini. Maksudnya jadi lebih terbuka aja. Oh ternyata pertanian itu tidak hanya sekeren apa yang saya lihat. Ternyata jauh lebih keren lagi. Iya. Jauh lebih harus. Maksudnya saat saya bilang di awal anak-anak muda itu harus tahu bahwa pertanian keren. Bahkan sekarang setelah saya ngobrol banyak lebar, kalian itu dunia pertanian itu memegang hajat hidup orang banyak gitu. Yang saat kita cut salah satunya itu bisa benar-benar memberi pengaruh. Ya contoh sederhananya, saya tidak pernah menyangka bahwa perang Ukraina versus Rusia itu mempengaruhi produksi tempe. Oh gitu.
Iya. Kenapa? Kedelainya susah. Kedelainya dari Ukraina. Saat Ukrainanya perang, mereka nggak support ke kita, nggak ngirim ke kita. Ternyata 30% import Indonesia itu konon katanya dari sana. Dari sana. Ya, begitu Oh. di-cut 30% tinggal 70%. Ya yang saya pikir Indonesia itu gemah ripah loh jinawi ya Om ya. Iya, iya, iya. Nanam pohon, batu ditanam jadi tanaman. Kenapa Kok pertaniannya begitu pertaniannya ya? harus impor? Nah itu Mas, jadi kalau menurut Mas Gia kenapa pertanian kita begini-begini aja Mas? Ya, Sampai kayak ceritanya enak-enak banget tuh, waduh ini bisa gini bisa gitu kan. Ini beras susah sekarang, beras impor, jagung, jagung, gandum. Sementara makan roti tiap hari. makan roti tiap hari, buah-buah itu banyaknya dari luar gitu ya. Kenapa Kang? Ya, kalau saya dengar ceritanya ya, kurang lebihnya karena memang sekalipun Indonesia itu subur, mau tanam apapun bisa katanya, langsung jadi gitu ya. Sekalipun seperti itu, tapi ternyata dalam tataran industri untuk bisa menghasilkan jumlah yang bisa memenuhi 270 juta warga Indonesia, pertanian kita tuh nggak sanggup Om. Oke. Dan kalau ditanyanya kenapa, sepertinya jawaban itu teh buat saya terlalu berat ya. Oh, gitu. Kayak Apa gara-gara itu tadi pertanian nggak dianggap keren sama banyak orang? iya, mungkin juga itu salah satunya. Nah sekarang saya tanya deh, Kang Gia waktu mempromosikan itu segala macam, emang dibantu pemerintah nggak? Saya mah enggak. Ya, Loh, ya. Anda kan mempromosikan Iya. sesuatu yang memang kita perlukan. Gitu. Ya mungkin kecuali kalau listriknya dikasih nih. Ya, listrik dari pemerintah disupport, ya bayar. Gratis. Enggak bayar lah. Oh bayar. Oke, itu. Terus saya ngirim barang atau belanja pakai mobil, disupport bensin nih. Bayar juga, tapi ada gitulah. Oke. Ada pajaknya semua tuh. Bensin Om. Oh, bensin juga ada. Serius Om, saya bayarnya kan Pertamina itu Om. Iya. Itu kan Pertamina punyanya pemerintah, masa dipajakin lagi? Iya, punya pemerintah satu hal, pajak satu hal. Kan Pertamina nih. Kan Pertamina itu pemerintah ya? BUMN. BUMN. Oke, saya bilang bodohnya saya bilang pemerintah ya. Terus terus saya bayar nih ke pemerintah, ke Pertamina. Terus Pertamina bilang, "Oh, government masukin nih uang dari saya. Oke, berapa? Bayar 100.000 nih. Saya masuk saku nih." Terus kata Pertamina, "Oh, sorry, kan bayar pajak berapa persen, Om?" Berapa persen lupa Om. Ada PPN-nya, ada pajak bahan bakar. Oh, ya. Oke, pajak bahan bakar. Masuk nih sini. Ini PPN. Gitu ya, pemerintah. Jadi banyak sakunya. Banyak sakunya, iya. Ya kocak aja. Tapi intinya yang Om maksud itu begini, apakah Lembang ya, Lembang itu kalau nggak salah daerah agrowisata bukan? Agrowisata Om. Oke, berarti kan yang diwisatakan itu adalah Agro. agronya. Iya. Apa nggak ada upaya untuk membuat agronya jadi lebih menarik supaya wisatanya lebih banyak gitu? Kalau agrowisata ya saya setuju Lembang disebut agrowisata. Tapi saat ini si agro dan wisata itu bagi saya sendiri, menurut pemahaman saya sendiri dan pengamatan saya sendiri, belum pada satu belum pada satu jalur yang benar-benar selaras untuk disebut agrowisata. Kenapa? Karena agro berjalan agro, wisata berjalan wisata. Ya, maksud saya gini, kalau bodoh-bodohnya saya, kalau saya bilang ini agrowisata, orang yang datang ke Lembang itu ingin merasakan dua-duanya. Iya. Sementara yang ada di Lembang itu agronya diolah oleh satu pihak, wisatanya diolah oleh pihak yang lain gitu. Jadinya kalau saya bikin trek masuk ke kebun orang, kan orang kebunnya bilang ngapain masuk ke sini? Ya kan kita wisata. Ya wisata ngerusak tempat saya. Oh, oke. Jangan masuk sini. Coba yang lain aja yang disediain langsung oleh tempat wisata itu. Oke. Tapi kan tetap ya orang yang masuk ke situ pengen lihat agronya apa.
kalau nggak lihat agro kayaknya bukan agrowisata jadinya. Oh, Entah apa ya, wisata udara dingin kali. Ngintip agro. Ngintip Wisata, agro. agro. Karena buat saya mah harusnya jelas ya satu kesatuan gitu. Ada kesatuan. Agro dan wisatanya. Contoh lain Om, kalau Om datang ke Subang, Om selain ke restoran pengen lihat apa Om? Pas begitu Lihat Batak. itu, soalnya kan lihat apa namanya kebun teh, Kebun teh, gitu ya. ya. Nah, kebun teh kan yang punyanya PTP, ya, PT Perkebunan. Sekarang itu kalau tidak salah sejak 2020 si kontraknya itu sudah habis. Jadi banyak PTP yang dilepaskan. Bahkan sekarang banyak yang enggak terurus. Terus kalau misalnya enggak terurus, kebun tehnya rusak, emang mau lihat apa ke sana? Oh gitu, udah nggak hijau lagi tuh, udah lama. Iya. Oh udah lama nggak Iya, lewat situ. coba Iya, aja. iya, iya. Ada satu tempat wisata yang tadinya persis di kebun teh, nah sekarang kebun tehnya udah mulai dihabisin, diratain. Mau ditanam lagi kali nggak? Nggak tahu, pokoknya dari sekarang pemandangannya itu langsung jalan mobil aja. Oh gitu ya. Ya makanya Pak, kalau kita ngobrol agrowisata itu agak, ya kalau menurut saya mungkin ada banyak orang yang sekarang itu aware dengan itu, tapi bagaimana cara menggabungkan antara agro dan wisatanya itu sendiri belum benar-benar. Belum gitu ya, oke. Iya. Nah, Mas Gia, apa tantangan terberat Anda ini kalau misalnya Anda betul-betul ingin mempromosikan pertanian sebagai gaya hidup kali ya, sebagai yang keren lah Sebagai tadi. ya sebenarnya Bagi anak-anak atau bagi generasi yang Ya. sekarang semakin urban gitu ya. ya sebenarnya kalau tantangan itu sekarang karena menurut saya masih berada pada tataran mindset. Seberapa penting pertanian bagi kita? Itu sih yang utamanya. Karena bertani keren itu satu hal, tapi mindset bahwa bertani itu penting juga itu hal yang tidak kalah pentingnya gitu. Dua hal ini kalau ketemu kan jadi orang-orang yang keren dan melakukan hal penting gitu ya. Dan menurut saya itu jauh lebih kuat daripada mereka yang cuma keren-kerenan aja atau mereka yang cuma menganggap itu penting. Karena maksud saya kalau pertaniannya tidak dianggap sepenting itu, ya orang akan melakukannya for the sake of coolness aja. Oke. Hanya untuk kerennya aja. Jadinya cuman posting aja gitu. Mas Gia, di sekitar Lembang paling banyak petani apa ya? Ada banyak sih sebenarnya Om, sayuran, kopi, itu sih utamanya yang Kalau Mas Gia cermati semakin lama makin banyak atau semakin lama tetap segitu aja atau bagaimana? sebenarnya semakin lama semakin bergeser Om. Oh, bergeser Kalau ke- jumlahnya si luasannya kurang lebih tetap sama, tapi semakin bergeser ke pinggir. Oke. Sementara yang di tengah-tengahnya ya berubah menjadi perumahan, yang ini agak geser ke pinggir lagi, buka lagi lahan baru, entah itu lahan perhutani atau lahan siapa, oke. tapi ngegeser lagi Oke, gitu. itu nggak diprotek sama pemerintahnya bahwa ini hanya boleh pertanian atau apa gitu? Harusnya ya, yang saya lihat itu harusnya diprotek karena kan kawasan Bandung Utara itu kawasan konservasi air sendiri. Tapi saya juga belum melihat efektivitas dari proteksi itu, terutama kalau itu berhubungan dengan masyarakat kecil. Oh, oke. Ya, Kenapa emang masyarakat kecil? ya kalau mau bikin rumah kan nggak pakai IMB ya. Oke, Tahu-tahu ada aja. tahu-tahu aja berdiri aja. Kalau ya. yang untuk perusahaan besar ya kelihatan gitu. Maksudnya satu perusahaan saat dia mau bikin rumah atau rumah yang gede atau bikin apa ya kayak kawasan wisata itu pasti ada AMDAL, ada apa yang biasanya saat perizinan juga itu sudah dipatahkan. Tapi kalau urusannya dengan yang tadi itu Masyarakat perkampungan, berarti ya? masyarakat agak kayaknya Agak repot ya. agak repot juga. Oke, Mas Gia. Mas Gia kaitannya mungkin dengan masyarakat yang Mas Gia ajak gitu ya. Itu responsnya gimana sih? Yang sekitar itu, anak-anak mudanya lah gitu yang menjadi petani itu. Kalau untuk sekarang, kalau yang dari intern Lembang ada, tapi tidak banyak. Itu karena memang kultur Lembang kan sekarang jadi kulturnya yang tadi itu wisata. Ya tadi itu agrowisatanya
agronya sekarang yang agak keteteran sebenarnya. Lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya tempat di Lembang. Tapi agro-agro kecilnya masih belum terlihat bahwa itu bisa diregenerasikan ke anak muda. Tapi kalau urusan wisata, anak muda geber. Anak muda Gitu geber, ya. Om. Jadi ibaratnya gini nih, industri kopi nih ya. Industri kopi itu kan ada industri pertanian kopi, ada industri food and beverage kopi. Oke. Kalau ini mah pelakunya tuh disebut petani, kalau yang ini disebut barista. Gitu kan. Walaupun produknya sama, kopi-kopi Barangnya juga sama ya. ya. Iya. Iya. Nah, orang itu, anak muda itu lebih keren disebut barista daripada disebut petani. Oh, I see. Itu sebenarnya yang agak Ada nggak upayanya Mas Gia nih untuk menjembatani ini ya, Ya. bahwa jadi petani jadi barista ya sama lah, kalau orang kalau kayak kebun wine itu kan kebun Ya. anggur Ya. ya anggur terus jadi wine gitu kan. Ya betul. Nah itu sebenarnya yang effort yang dari awal kita concern gitu ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi ternyata karena presentasi penampilan petani yang tidak semenarik itu, tambah penghasilannya juga yang tidak semenarik itu, ya akhirnya effort untuk membuat petani ini terlihat keren tuh agak berat juga. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Yang kita sentil adalah hatinya dulu, bahwa ya petani itu keren. Salah satu caranya gimana? Ya salah satu caranya berpakaiannya yang keren. Kenapa? Karena kebanggaan kamu terhadap profesi kamu itu kurang lebih ditujukan dari bagaimana cara kamu berpakaian gitu. Fashion ya. Fashion. Oke. Fashion kita gitu. Maksudnya Jadi Mas Gia juga berdandan lah untuk mempromosikan ini. berdandan untuk itu. Karena ya tidak salah kalau Iya, seorang petani pakai celana kotor, compang-camping juga tidak salah menurut saya. Yang salahnya nggak pakai celana. Nggak salah, cuman nggak kelihatan keren aja, nggak Ya, kelihatan. tidak Kamu tuh menghargai- nggak bangga sama tidak pekerjaan. menghargai diri lah, tidak Iya, menghargai pekerjaannya. kurang lebih Oke, seperti oke, itu. oke, Makanya oke. itu salah satu hal yang kita salah satu step yang kita harus lewati untuk menunjukkan bahwa ini keren. Karena ya Om bisa bayangin di luar negeri saat saya berbicara bagaimana cara mencangkul pakai sepatu boots itu keren, dan ya selain keren aman juga. Itu saya baru ngomong di tataran itu gitu. Tataran mencangkul pakai baju yang proper. Di orang luar negeri kan mencangkul pakai alat yang proper gitu. Yang sekali mencangkul itu dalam jangka waktu jangka waktu setengah jam bisa mencangkul kayak 10 hektar sekaligus gitu. Kan mencangkul juga, yang satu pakai mesin, yang satu benar gini. At least buat saya dua-duanya dilakukan dengan kebanggaan gitu. Cuma ya kalau saya mah ya pengen juga ya nyobain bangga kayaknya kayak traktor gitu. Oke. Nah, balik ya Mas Gia. Mas Gia kan memang pelaku ya, ada lahan pertaniannya gitu kan. Saya dengar ada berapa hektar? 6 hektar ya. Kurang lebih Ada 6 yang di hektar. Lembang segitu. Terus ada yang 5.000 buat coba-coba Ya. kan gitu ya, segala macam. Nah, artinya kan Mas Gia sehari-hari ada di situ Ya. untuk melihat itu segala macam. Kira-kira petani-petani yang ada di sekitar situ itu memiliki luasan yang kurang lebih Pada umumnya kalau yang petani yang ada di situ yang industrinya lebih luas. industri ya. Yang maksudnya yang industri yang ngisi ke pasar yang mana itu jauh lebih luas. Tapi kalau petani yang punya garapan sendiri, Yang punya garapan sendiri kayaknya sekarang itu rata lah, maksudnya ada yang lebih luas, ada yang lebih kecil. Tapi pada umumnya kalau untuk mereka bisa hidup layak dari pertanian, mereka harus punya luas, walaupun itu harus menyewa. harus sewa ya. Harus sewa. Ya pada umumnya kebanyakannya sewa sih. Oke. Tersedia lahannya untuk disewa di situ. Suka ada aja gitu. Oh, suka ada aja. Oke. Isu tengkulak gimana, Mas? Kayaknya itu tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai, Dari ya? zaman saya SD saya baca tengkulak gitu di buku SD sampai sekarang ada. Ya mungkin namanya sedikit berbeda tapi kurang lebih masih ada aja gitu. Ya yang paling umum, praktek paling umum di sana itu adalah kalau mau nanam sesuatu komoditi kan, saya katakanlah untuk satu luasan tertentu, katakanlah 1 hektar itu butuh 20 juta misalnya. Ya kan petani jarang juga punya segitu. Akhirnya dia pinjam dulu ke seseorang dengan perjanjian bahwa kalau sudah panen
jual ke situ. Jualnya ke dia Hanya jual ke situ. dengan Ya, harga yang nanti ya. ditentukan. Ya harganya nanti gimana? Oh, Nanti gimana aja. yang beli lah ya. Ya, kalau buat saya sih itu another term of tengkulak juga ya. Oke, ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang itu bisa juga disebut pinjaman, Iya. bisa juga disebut kekeluargaan, tapi ya another term. Kalau tingkat pendidikan di sekitar Kang Gia gimana? Anak-anak muda itu yang ada di sekitarnya lah. Ya. Di sekitar. Kalau di kami itu, kalau di sekitar saya itu di daerah saya, pada umumnya sudah lepas wajib belajar 9 tahun. Oh, oke. Ya, pada umumnya. Dan mungkin 12 tahun ya sampai SMA, itu ya. sudah pada umumnya sudah punya kesadaran sudah di sana gitu. Tapi setelah itu mau melanjutkan atau tidak, saya kurang hafal. Saya belum pernah baca datanya, tapi sejauh ini yang saya hafal rata-rata memaksakan ya kalau sampai 12 tahun itu kayaknya harus sudah gitu. Oh, mereka mengejar ke situ Mengejar. ya. Oke. Dan terus karena di daerah saya juga di sana ada ada satu PKBM yang paket itu yang sampai paket C, yang sepertinya kalau mereka tidak bisa menyelesaikan di jalur formal itu di situ suka rame juga, maksudnya ada aja gitu. Jadi setidaknya sampai wajib belajar sampai 12 tahun itu kayaknya sudah ada sudah ya. aman, Oke. sudah aman. Kang Gia pernah perhatiin nggak mereka selesai lulus SMA atau apa gitu, itu rata-rata anak petani atau gimana? Rata-rata sih sepertinya kalau saya lihat dari demografi di kelurahan harusnya di angka 50% itu petani harusnya. Petani ya? Ya jadi banyak juga anak petaninya. Tapi ya Yang meneruskan jadi petani? ya itu tadi. Itu tadi konsep saya, karena ya balik lagi. Saya ada cerita lucu, maksudnya saya pernah melakukan pelatihan bagaimana cara menanam kopi. Ada anak yang kayak ya saya tahu persis anak itu teh punya bapak yang kebun kopinya teh pinggir saya. Oke, tetangga lah ya. Tetangga, saya tahu persis. Terus saya tanya di sini. Oh, di sini siapa yang bapaknya petani? Petani kopi? Enggak. Tahu orang mah bilangnya. Kayak enggak mau aja. Padahal saya tahu persis. Enggak. Dan selama proses pelatihan bagaimana cara menanam itu enggak terlalu antusias. Sampai setengah hari berikutnya mulai materi roastery dan barista. Semangat mereka. Oh, jadi memang pengennya jadi barista ya? Iya, sepertinya lebih ke sana. Sepertinya lebih. Tapi kan maksudnya sederhananya kita berpikir bahwa nggak akan ada barista, nggak akan ada kafe kalau si part pertaniannya kita nggak dorong. Betul. Karena in the end nanti akan sama dengan soybean ya. Kita harus impor juga akhirnya kalau demand dari si kopinya ini tidak bisa dipenuhi oleh industri pertanian kopinya sendiri gitu. Sebenarnya kita lari permasalahannya teh di situ gitu. Oh, padahal Kang Gia bisa jadi apa sekarang tuh, influencer lah apa ya untuk mempromosikan ini. Karena memang paham tentang pertaniannya kan baru. Ya kurang lebih karena itu Om. Ya karena into aja, karena senang aja. Jadi akhirnya semua hal yang berhubungan dengan dunia pertanian yang belum saya ketahui pun sampai sekarang jadi senang aja baca, ngobrol seperti itu. Gimana kira-kira masa depannya dengan apa istilah itu, YouTuber atau apa tuh yang sebagai influencer kontennya tentang pertanian kan gitu kan? Kontainer buat konten kreator. Ya kalau menurut saya seiring pemahaman saya tentang dunia pertanian ini adalah salah satu dunia yang tidak akan runtuh dalam waktu cepat gitu. Bahkan kita membutuhkan. Nggak boleh runtuh Mas. Iya. Mau makan apa gitu jangan nanti? Betul ya Om. Iya. Ya saya tarik Om kata-katanya.
dunia pertanian ini adalah dunia yang tidak boleh runtuh. Iya, betul. Harus selalu sustain untuk bisa memberi makan seluruh umat manusia di bumi ini. Sepertinya tugas konten kreator di dunia pertanian juga tidak akan hilang. Entah dalam bentuk apapun itu. Kenapa? Karena kecepatan orang belajar sekarang itu agak lucu juga menurut saya. Saat waktu beberapa tahun yang lalu saya harus baca buku banyak tentang teknologi pemesinan yang saya senangi untuk bisa menjelaskan bagaimana cara membuat pisau yang bagus. Waktu itu kan saya baca buku banyak banget Om. Oke. Sampai menemukan kesimpulan bahwa oke, saya belajar pisau deh untuk bisa merangkum semua ilmu ini. Saat ini mah enggak ternyata. Saat ini orang bisa belajar secara spesifik apa yang mereka inginkan dengan hanya mencari di YouTube gitu. YouTube. Saat saya dikenalkan oleh almarhum Abah tentang penggunaan NPK, saya baca habis-habisan tentang apa itu N, apa itu P, apa itu K. Bagaimana cara pemberiannya, berapa jumlahnya, kapan diberikannya. Itu baca dulu bukunya, baru saya dikasih pupuknya. Sok kamu kasihin. Nah, kalau sekarang enggak, jadwal pembelian NPK bagi durian usia 20 tahun. Langsung keluar. Harus sekian persen NPK-nya sekian persen, boronnya sekian persen, dikasih dalam jarak sekian, cepet. Bahkan nggak harus dihafal gitu. Iya. Nggak harus dihafal. Ya mungkin itu akhirnya perbedaannya kalau orang-orang zaman dulu, maksudnya generasi saya dulu, kalau ditanya itu lebih cepat ngejawabnya karena udah baca. Kalau dia mesti Google dulu ya. Gitu. Tapi jawabannya benar, maksudnya nggak salah juga, tapi jawabannya benar, jawabannya sama, cuma bedanya gini aja. Iya betul. Dan in the end aplikasi kan benar juga ya, itu kan yang dibutuhkan sebenarnya. Intinya sih benar. Dan sekarang kan tinggal dorongannya aja ya, Iya. Mas ya. Artinya mereka mau apa? Mau tergerak lah Iya. untuk pertanian Dan ini. iya. Saya kira sih banyak itu ya. Produknya dipasarin nggak, Mas? Nah, untuk produk kebetulan kita jadi ada beberapa lini ya kalau saya sendiri. Untuk kopi itu saya produk dipasarkan sekarang. Untuk tahun ini saya mulai memasarkan karena udah kerjasama. Kalau sebelumnya semua yang saya panen itu hanya cukup untuk konsumsi saya saja. Oh gitu. Saya boros urusan kopi. Dan agak sombong aja jadinya. Satu kebun saya itu buat saya minum kopi karena memang waktu itu kan waktu nanam sampai usia 3 tahun itu baru bisa dipanen. Lalu 3 tahun sampai 5 tahun itu belum pada produksi penuh. Jadi kayak masih dikit-dikit. Nah, sekarang di tahun sekarang itu udah mulai produksinya itu agak banyak. Lalu saya juga kerjasama dengan teman-teman sesama petani yang ada di situ. Di bawah supervisi saya bikin pengolahan dan lain sebagainya, lalu dijual ya. Saya yang jual gitu. Untuk kopi bisa seperti itu. Kalau untuk kayu keras yang di Tanjung Siang itu dari dulu juga memang sudah jualan seperti itu. Jadi saya itu termasuk penebang pohon Om kalau di sana. Pohon sendiri ya. Pohon sendiri. Tapi kalau sekalinya posting itu yang komplain banyak. Padahal saya nanam 1 truk gitu ya. Pas begitu panennya setruk teh dimarahin banyak-banyak. Ya nggak apa-apa. Tapi sorry, itu nanamnya bersiklus kan? Jadi Bersiklus. yang diambil terus ada yang baru lagi gitu Ya, kan ya? biasanya kan dalam waktu 7 tahun itu, setahun itu ada penebangan nih. Satu lokasi, nanti yang ini ditanam, lokasi lain di ini. Jadi kayaknya lokasi yang saya miliki itu cukup untuk siklus selama 7 tahun itu. Kalau yang kayu aman, kalau yang beras yaitu cukup untuk konsumsi saya, dan sekarang itu dengan adik-adik saya gitu. Jadi berapa keluarga, kita 3 keluarga, 4 keluarga pakai beras yang itu. Jadi beras sendiri. Beras sendiri. Nggak ada isu beras naik di luar ya? Nggak terlalu terpengaruh. Ya kita denger aja, tapi nggak terlalu terpengaruh. Ya kebayang ya kalau semuanya kayak gitu, kayaknya Harusnya kenapa enggak Ya, gitu kan? harusnya kenapa Jadi enggak. kalau orang Bandung tuh semua punya sawah sendiri gitu ya. sendiri. Iya. Atau pemerintah menyediakan sawah yang cukup untuk 270 juta orang. Nah, itu dia. Ya kalau itu mah aman. Tapi kalau yang untuk kebun sayur, kita itu untuk konsumsi tim Barbecue Mountain Boy saja. Oh, oke. Oh, ada kebun sayur juga ya? Ada kebun sayur yang Lengkap yang itu 5.000. semua. Cabe apa. Ya itu serunya saya dan pusingnya sebenarnya Om. Jadi kenapa pusing? Karena kalau saya tanam 1 hektar jagung semua ya
ada jadwal. Maksudnya sekarang jadwal penanaman, oke, bareng pemupukan pertama, bareng penyemprotan insektisida pertama, bareng gitu ya. Nah, kalau dalam 1 hektar itu ditanam ada Macam-macam. 40 jenis, itu yang jadi repot. Ini kapan ditanam? Wah, udah. Tapi ya seneng aja Tapi gitu. seneng aja. Ada kerjaan jadinya tiap hari. Jadi kalau bikin gado-gado, bikin karedok udah Oh, tinggal aman lah itu. aman. Wah Mas Gia, ntar kapan-kapan saya jalan ke sana deh. Baik, Om, Pengen silakan, lihat- Om. pengen lihat. Makasih banyak loh. Siap, Ini siap. insight-nya luar biasa. Dan saya kira harusnya diperhatiin ya. Iya, iya. Diperhatiin bahwa swasembada itu loh. Iya. Swasembada itu kan dimulai dari yang lingkungan terkecil lah. Nggak usah bicara Indonesia dulu deh. Iya. Ya, Lembang dulu swasembada gitu lah misalnya. Iya, ya. salah satunya contohnya ya. Kalau Lembang udah swasembada belum ya? Kayaknya nggak ada beras sekarang, Om. Nggak ada sawah. Jadi kayaknya nggak. Oke, 4 yang utama ya, roti butuh gandum. Kedelai, ya. Gandum. Tempe butuh kedelai, jagung. Kayaknya itu aja belum swasembada gitu. Belum berasnya. Kayaknya di Lembang juga nggak ada. Belum ya? Belum. Iya, mudah-mudahan Mas Gia dengan upayanya mempromosikan itu ya Amin. dapat Mudah-mudahan. dukungan lebih luas. Mudah-mudahan. Saya kira itu Mas Gia ada Siap. pesan buat teman-teman, silakan loh Pesan apa ya, Om ya? supaya jadi petani ini. Seperti yang tadi diungkap sebenarnya, dunia pertanian itu adalah dunia yang menyokong peradaban manusia, kehidupan kita. Bohong kalau kita tidak butuh pertanian. Jadinya dengan skala sekecil apapun, pelajari saja karena kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan ilmu itu, ilmu pertanian ini. Semoga saatnya tiba kita membutuhkan ilmu pertanian itu, tangan-tangan kita ini sudah terbiasa melakukannya sehingga tidak lagi, orang Sunda bilang ragam, tidak lagi kaget ya, tidak lagi merasa nggak bisa gitu. Kagok. Kagok. Tidak lagi kagok, kita tinggal melakukannya. Kita tidak pernah tahu cerita hidup membawa kita ke sisi mana dari kehidupan ini, dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghidupan. Kalau misalnya ternyata itu jatuhnya dari pertanian, kan keren ya, nggak susah lagi. Bisa memberikan untuk orang lain juga ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Gianjar dari Lembang, Bandung.